Pada abad ke-5 Masehi, bangsa Eropa mengalami zaman kegelapan atau masa suram yang biasa disebut Dark Age. Pada saat itu, gereja berkuasa mutlak. Ajaran gereja menjadi sesuatu yang tidak boleh dibantah. Selain itu, pada zaman Dark Age, pemikiran ilmiah ditenggelamkan oleh dogma-dogma gereja. Namun, akhirnya muncul gerakan yang mencoba lepas dari ikatan itu dan disebut gerakan Renaissance. Zaman ini disebut dengan zaman Renaissance atau dikenal dengan nama abad pembaharuan. Zaman Renaissance merupakan masa peralihan sekaligus pergerakan budaya dari abad pertengahan hingga ke zaman modern yang terjadi pada sekitar abad ke-14 sampai abad ke-17, dimulai di Italia pada abad pertengahan akhir dan kemudian menyebar ke seluruh Eropa, termasuk Inggris. Kata Renaissance adalah terjemahan literal dari bahasa Prancis ke dalam bahasa Inggris yang memiliki arti rebirth atau kelahiran kembali. Terjadinya inovasi di Inggris pada masa Renaissance membawa banyak kata Latin dan Yunani ke dalam bahasa Inggris modern awal. Perbedaan bahasa Inggris pertengahan dan bahasa Inggris modern terletak pada vokal atau pengucapannya. Suara vokal atau pengucapan dibuat lebih jauh ke depan mulut dan huruf E di akhir kata menjadi diam. Seperti yang kita lihat pada gambar, terjadi perubahan atau pergeseran vokal dari abad ke-14 hingga abad ke-18. Pada masa Renaissance, perubahan atau perkembangan tidak hanya terjadi pada vokal saja, tapi juga terjadi pada perubahan kata atau word change. Salah satunya perkembangan bahasa pada Bible atau Alkitab. Kita bisa lihat perkembangan bahasa Inggris yang dikutip dari Alkitab, Matius 26:73. Kita bisa lihat perbedaan antara bahasa Inggris lama, bahasa Inggris pertengahan, dan bahasa Inggris modern awal. Yang dimana jika diartikan kalimat tersebut bermakna, tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka, itu nyata dari bahasamu." Perubahan-perubahan kata. Campbell pada tahun 1999 ayat ke-7 mencatat adanya beberapa perubahan. Yang pertama, leksikal. Dalam bahasa Inggris modern awal, nyata dari Beveridge, kita memiliki contoh penggantian leksikal. Kata ini sudah ada pada abad ke-17 dan telah digantikan oleh kata lain yang berarti untuk memfitnah, berbicara jahat, atau penipuan. Yang kedua, gramatikal atau sintaksis dan morfologi. Dari bahasa Inggris modern awal, came unto him they setara dengan bahasa Inggris modern, they came to him, telah terjadi perubahan sintaksis. Yang ketiga, bunyi seiring waktu. Bunyi suatu bahasa cenderung berubah. Bahasa Inggris modern awal tidak diucapkan dengan cara yang persis sama seperti bahasa Inggris modern, bahkan jika mereka memiliki kesamaan. Keempat, akhiran n dan n hilang oleh perubahan bunyi yang biasa dalam kondisi tertentu seperti perbandingan bahasa Inggris pertengahan pada kata student dan camen dengan bahasa Inggris modernnya stood and came. Yang kelima, pinjaman. Kata action pada bahasa Inggris modern adalah kata pinjaman dari bahasa Perancis lama accent yang berarti aksen atau pelafalan, perubahan pada ortografi atau kaidah keejaan. Yang terakhir, kata unto dari bahasa Inggris modern awal menjadi unto dalam bahasa Inggris modern. Campbell melihat perubahan kecil dalam kaidah ortografi. Sebelumnya,
pada bahasa-bahasa Eropa terdapat perbedaan antara huruf V dan U. Bahasa Inggris Shakespeare. Salah satu penulis pada bahasa Inggris modern awal adalah William Shakespeare, seorang penulis naskah, puisi, dan aktor. Salah satu karya Shakespeare adalah soneta yang berbentuk puisi berasal dari Eropa, khususnya Italia. Berikut beberapa kata perubahan bunyi dalam soneta Shakespeare bila dibandingkan ke bahasa Inggris modern. Yang pertama, fairest berubah menjadi fairest. Kemudian increase berubah menjadi increase. Yang ketiga, rose berubah menjadi rose.